doa seorang guru, karena yang ini tadi di UIN ini Mas, UIN ini juga calon guru ya. Doa seorang guru minimal ini. Doa seperti doa Nabi Musa. Wah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku urusanku, dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku, agar dia memahami ucapanku atau perkataanku. Ini doa seorang guru minimalnya. Ada juga doa seorang guru, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Sungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya. Nah, materi kita hari ini masih bisa kita lanjutkan dari materi ajar 5 dulu. Mungkin setelah membuka video-video, ada yang mau ditanyakan, baru kita lanjut ke materi ke-6. Materi ke-6 ini, materi ajar ke-6. Sebenarnya mata kuliah ini memang satu materi ajar itu 2 pertemuan. Yang memperhatikan nikmat Allah pada ciptaannya di alam semesta. Tapi sebelum kita ke sini, saya buka sesi tanya jawab tentang materi ajar 5 yang belum tuntas kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan malu ya. Bapak juga pernah seperti kalian, tidak tahu apa-apa. Silakan. Itu Nur Latifah ini bisa. Nah, silakan adik-adik ya. 6 aja, Pak. Ya. Ulun di materi 6 aja yang udah siap pertanyaan. Ya, boleh. Di materi yang lain juga boleh. Boleh. Silakan. Sebentar. Bapak, saya mau bertanya untuk materi 6. Siapa ini? Ana Widya, Pak. Oh, Ana. Ya, silakan. Pertanyaannya, di surah Ar-Rahman ayat ke-33 sampai dengan 34, itu kan disebutkan bahwa manusia dan jin tidak mampu menembus langit dan bumi, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Tapi mengapa para manusia atau para astronot itu bahkan ada yang bisa keluar dari bumi sampai mendarat ke bulan? Itu bagaimana? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu. Ya. La tanfuzuna illa bisultan. Sultan di sini ini ada kalau sultan itu kekuatan. Dalam bahasa fisika itu energi dan daya, ya. Tetapi itu energi dan daya itu atas izin Allah. Jadi saya coba share dulu. Surah itu materi ajar ke-6 ya. Iya, Pak. Ini ya. Wahai masyarakat jin dan manusia, jika kamu dapat menembus dan mengitari langit dan bumi, maka tembuslah. Tiadalah kamu dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Sebenarnya ayat ini juga memberi gambaran bahwa akan ada suatu masa manusia bisa menembus angkasa. Dan kata lain, akan ada satu masa di masa kita inilah manusia bisa menembus angkasa itu. Teknologi modern. Ya. Ini bisa kelihatan ya. Nah, ternyata memang manusia bisa membuat roket.
kita ketahui bahwa di angkasa luar itu ada juga daerah-daerah yang tidak punya wilayah daerah yang udaranya tidak ada, bahan bakar tidak ada. Maka diperlukanlah prinsip sistem gerak roket. Nah, dalam fisika kita sudah pelajari ya. Jadi justru akan mendapat tambahan kecepatan meskipun bahan bakar tidak ada di situ. Diledakkan. Sama kalau kita berenang di air. Air didorong ke belakang, kita terdorong ke depan. Ya. Jadi kekuatan itu tentu atas izin Allah. Allah juga yang memberitahu manusia. Alat dan bahannya, pengetahuannya, prosesnya, semuanya atas izin Allah. Lagi bahannya sudah disiapkan oleh Allah, roket-roket ini. Ilmunya Allah juga yang siapkan dan mengajarinya manusia. Ya. Bisa, Ana? Berarti izin Pak, berarti kekuatan di sini dimaksudkan bukan kekuatan gaib gitu Pak, melainkan seperti pengetahuan. Ya, ke pengetahuan, ya betul. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya. Jadi kekuatan itu energi atau daya ya, daya. Nah, sehingga manusia mencari bagaimana supaya bisa lepas dari gaya tarik bumi. Nah, itu diperlukan energi yang tinggi tadi. Sistem gerak roket contohnya. Kalau di daerah ini, di daerah troposfer, ini masih ada udara. Ya. Sehingga pesawat ini masih bisa terbang ini. Lion Air, Garuda. Nah, kita masih ada bahan bakar udaranya. Itu juga energi. Perlukan energi. Tetapi kalau sudah lepas dari daerah yang banyak udara bahan bakarnya, maka dia perlu tambahan. Sedangkan Allah sudah mengatakan bahwa semua itu bisa ditembus. Ya. Ini langit dunia ya. Langit dunia itu 7 lapis juga. Tetapi dan langit yang ada di dalam Isra Mi'raj itu, langit yang gaib juga 7 lapis yang kita ketahui. Ini langit dunia ya, langit yang bisa kita amati. Biasa disebut lapisan atmosfer. Dalam Quran surah Al-Mulk itu langit dunia ya, ayat ke-5 kalau tidak salah, ayat ke-5. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Bertanya aja, karena materinya kan sudah dibaca, sudah dibuka ininya, bahkan saya berharap sudah diringkas. Silakan lagi ada yang lain. Tadi Siti Nur Latifah atau Siti Rahma ya tadi juga mau bertanya. Ya, Siti Rahma. Ya, silakan. Bapak izin bertanya. Silakan. Di halaman 5 yang di bab 6, Ya. Silakan. kan dikatakan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Itu maksudnya seperti apa Bapak? Dan contohnya itu apa? Kemudian janji. Itu maksudnya janji Allah kepada kita, Kak Bapak, atau bagaimana? Mungkin itu aja Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Surah ke sebab-sebab rezekimu ya. Kebetulan saya tidak buka. Saya buka dulu di sini. Materi ke-6 ya. Ini Bapak. Maaf, saya materi ajar ke-6. Ya ini ya. Ayat keberapa? Surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 23. Saya lihat ya.
Materi ajar ke-6. Oh ini ya kan. Wafil ardi lil ini kah? Wafi anfusihim afala tubsirun. Wafi rizqakum wa ma tu'adun ya ini ya. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi langit, ingat-ingat langit di sini bisa itu berarti langit Sidratul Muntaha, tempat rencana Allah disiapkan ya. Kemudian rezeki itu dalam arti yang tidak tampak. Tapi yang tampak kalau masalah rezeki misalnya di atmosfer itu, di matahari itu merupakan sumber energi bagi bumi. Sebagai contoh, sinar matahari sampai ke bumi itu dengan ukuran yang tepat. Dengan sinar matahari itu, tumbuh-tumbuhan bisa berfotosintesis. Setelah berfotosintesis membentuk bunga sampai menjadi buah. Nah, buah itu menjadi rezeki yang bisa kita makan. Nah, begitu juga binatang. Binatang memakan itu. Sebagian binatang juga bisa kita makan. Itu bagian dari rezeki. Rezeki kita jadi bisa dimaknai seperti itu. Nah, juga dimaknai air hujan. Misalnya air hujan. Makanya Rasulullah mengatakan hujan itu rahmat. Begitu terjadi air hujan, maka atas izin Allah tumbuh-tumbuhan bisa berkembang ya. Nah, dari tumbuh-tumbuhan itu bisa kita memperoleh energi rezeki ya. Kemudian hal-hal yang gaib tentang urusan rezeki, nah itu diatur oleh pemilik langit dan bumi. Jadi luas sekali maknanya ayat ini ya. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi di dalam kitab Lauhil Mahfuz itu setiap orang sebenarnya sudah dijanjikan sesuai dengan ilmunya Allah. Ya, kamu begini akan begini. Ya, itu dari kerajaan langit dan bumi. Sebenarnya. Bagus sekali pertanyaannya. Ini dalam dan luas. Zahir dan batin. Yang penting batin kita itu menyatakan bahwa rezeki itu urusan Allah. Apalagi kalau kita baca di Quran surah Sabah ya. Kalau tidak salah Quran surah Sabah ayat 6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tiadalah suatu makhluk bernyawa atau makhluk hidup di muka bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezeki. Ya. Tidak usah terlalu khawatir, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Kita cuma melakukan sebab-sebab datangnya rezeki itu dengan mudah. Jangankan kita di saat ini di dunia, di kandungan ibu kita aja, Allah memberi rezeki. Bisa dipahami? Siti Rahma, bagus pertanyaannya. Bisa Bapak, terima kasih. Ya baik. Ada faktor lain lagi ya. Contoh lagi rezeki di zaman modern ini, yaitu teknologi informasi, teknologi transformasi, informasi dan transformasi. Itu bahan dasarnya adalah besi. Nah, ternyata di Quran surah Al-Hadid ayat 25 itu Allah menyebutkan dia menurunkan besi. Yang namanya diturunkan berarti dari langit ke bumi.
Bagus pertanyaannya. Saya batasi dulu sampai situ. Mungkin ada yang lain? Atau masih lanjut? Siti Rahma, silakan. Tadi ada pertanyaan Pak dari Siti Jubaidah ya tadi. Ya, ya. Silakan. Izin masuk Bapak. Ya, Maaf sebelumnya pada kau on cam karena di sini ada kendala jaringan. ya. Pertanyaan ulun pada halaman 1 itu kan ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah telah menundukkan segala sesuatu di alam semesta untuk manusia. Kan di sini ada dari dijelaskan di Quran surah Luqman ayat 20, terus ada Quran surah Al-Jasiyat ayat 13 dan itu di bawahnya. Nah, pertanyaan ulun itu arti menundukkan di situ artinya apa Bapak? Oh ya. Terima kasih. Terima kasih, Siti Jubaidah. Bagus pertanyaannya. Al-Jasiyat ayat 13. Maaf. Ini belum berapa saya. Materi ajarkan. Ini bisa kelihatan ya? Nah, perhatikan dulu Quran surah Luqman perintahnya ya. Di sini ada kalimat tanya, tapi berisi perintah. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum. Apakah kamu tidak melihat atau kamu tidak memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan bagi kamu apa yang di bumi dan apa yang di langit. Wa asbaga alaikum, dan dia menyempurnakan atas kamu nikmatnya zahir dan batin. Jadi nikmat Allah itu zahir dan batin. Sakhara. Di ayat Al-Jasiyat 13, wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, dan telah ditundukkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jami'an semuanya, minhu darinya. Makna tafsirnya sebagai karunia darinya, dari Allah. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ada syaratnya, berpikir. Nah inilah, makanya Quran surah Al-Jasiyat ayat 13 ini, Profesor Baikuni, beliau almarhum, ahli fisika, mengatakan bahwa ini adalah seruan untuk mengembangkan teknologi. Syaratnya manusia harus berpikir, yatafakkaru. Dan supaya itu bisa ini, maka harus dipahami bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Telah ditundukkan. Contoh, besi. Besi itu kalau dibiarkan saja di atas air dia akan tenggelam. Tetapi itu bisa dibuat terapung dan dibuat jadi kapal kalau dipikirkan. Nah, menggunakan misalnya hukum Archimedes, hukum Tuhan yang ditemukan oleh Archimedes. Jadi ditundukkan asalkan kita menggunakan pikir. Disinilah perlunya pikir. Sehingga manusia itu meskipun dia tidak punya sayap untuk terbang seperti burung elang, tapi dia bisa membuat pesawat terbang. Bisa terbang beberapa orang. Nah ini keunggulan manusia Adam dan keturunannya. Jadi menundukkan itu bisa melalui pemikiran. Contoh lain lagi, menundukkan kuda. Nah, itu harus memikirkan bagaimana menundukkan kuda itu. Supaya dia mau saja ditunggangi dan diarahkan kemana saja kita mau pergi. Contoh. Jadi apa saja yang ada di alam semesta ini sudah ditundukkan oleh Allah bagi manusia. Karena manusialah yang diberi amanah, salah satunya adalah khalifah di muka bumi. Dalilnya salah satunya Quran surah Al-Baqarah ayat 30.
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ya. Bagaimana sih? Bisa dipahami? Itu Jubaidah? Iya, alhamdulillah bisa Bapak. Terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Nah, sama-sama. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Ya, baik. Ada lagi? Silakan. Banyakkan pertanyaan di Yang dari materi 5 juga boleh, silakan. boleh. Silakan. Ya, adik-adik manfaatkan waktunya. Ya, silakan. Jadi materi kuliah kita ini bukan semacam-macam astrofisikanya ya. Nah, kalau astrofisikanya saja itu mata kuliah astrofisika. Kalau ini pendidikannya, mendidik diri kita supaya lebih mengenal Allah dan mengenal diri. Belum ada. Mengapa ini penting pendidikan astrofisika ini? Karena manusia punya 3 fungsi utama, ya. Fungsi penciptaan utama. Ada yang bertanya? Silakan langsung. Pertama, fungsi abdi, penghambaan, yaitu dalilnya Quran surah Az-Zariyat 56. Kemudian fungsi khalifah, mengatur di permukaan bumi, mengatur rahmat Allah di muka bumi. Dalilnya tadi Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian fungsi ketiga adalah dakwah menuju Allah. Dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 125. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Ada 3 fungsi utama penciptaan manusia, yaitu fungsi abdi, ibadah, fungsi khalifah, dan fungsi dakwah. Saling mengingatkan. Baik, anak-anak sekalian bertanya, silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Siapa? Siti Nur Latifah. Ya, bagus. Di materi 6 di halaman 1 yang dimana pada surah Al-Luqman sebelumnya itu ada penjelasan Allah telah menyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana Dia telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi bagi manusia untuk menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Nikmatnya yang dimaksud itu seperti apa ya Bapak? Terus ada lagi di halaman 2. Ya, terus. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Nah, maksudnya yang ulun pertanyakan itu adalah kata dianya itu menunjuk ke siapa, Pak? Terus untuk halaman 3 itu ada 2 gambar. Jadi dalam 2 gambar itu apa hubungannya dengan judul kita yang Allah menundukkan segala sesuatu untuk manusia? Itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sakral menundukkan itu dengan asalkan kita menggunakan pikir tadi ya, bisa menundukkan segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Sebagai contoh terbaru lagi misalnya kita musim kemarau agak panjang. Musim kemarau agak panjang. Kita butuh hujan supaya bumi hidup. Ya. Bumi, tumbuh-tumbuhan di bumi bisa hidup. Maka manusia diberi lagi ilmu oleh Allah cara awan itu, cara merekayasa awan supaya dia bisa mengeluarkan air, tes air hujan ya. Air apa namanya itu? Hujan apa? Hujan buatan. Itulah contoh-contoh sakhara. Allah menundukkan, tapi syaratnya ya tafakkarun. Kita pikirkan yang membuat yang dipikirkan itu juga ilmunya Allah yang kita pakai.
Kemudian saya coba buka dulu yang apalagi tadi pertanyaannya yang kedua. Dia ya, dia di situ adalah nikmat dia ya. Dia menyempurnakan nikmatnya, dia di situ adalah Allah. Allah menyempurnakan nikmatnya zahir dan batin. Kalau zahir itu tadi air hujan turun, lalu kita bisa minum, kemudian tumbuh-tumbuhan hidup, itu zahir. Tetapi hati menjadi tenang karena yakin bahwa itu adalah karunia dari Allah, maka itu batin, nikmat batin. Jadi dia di situ adalah Allah ya. Ada lagi pertanyaan ketiga tadi nggak? Lupa Bapak. Siti Nur Latifah. Yang pertanyaan 3 itu untuk gambar 1 dan 2 itu apakah apa hubungannya gitu sama Allah menundukkan segala sesuatu untuk manusia, Pak? Oh ya. Mungkin sedikit jelaskan. Ya, di gambar 1 dan 2 itu tentang laut ya. Udara di laut. Dan di materi ajar elektroniknya itu gambar udara di laut. Nah itu Allah menundukkan bagi kita misalnya di malam hari, itu banyak sekali ya. Di malam hari kita mau berlayar. Kalau dalam zaman dulu belum punya mesin, itu bisa memanfaatkan angin darat. Nah, itu juga adanya wujud air, komponen air di permukaan daratan bumi itu lebih banyak dibanding dengan permukaan daratan, itu juga karunia dari Allah. Telah ditundukkan. Sebab kalau daratannya yang lebih banyak, maka tentu bumi akan semakin panas. Karena daratan itu kalori jenisnya lebih rendah, sehingga ketika tertepa matahari, dia lebih cepat panas dibanding air. Kalau air itu lambat panas, dan kalau didinginkan juga lambat dingin. Berarti ada penundukan oleh Allah pada alam itu, pada laut, sehingga memungkinkan hamba-hambanya yang diberi tugas khalifah, mengabdi, hamba tadi, dan dakwah itu bisa menjalankan tugasnya. Bisa kan dipahami? Saya buka dulu ini ya. Materi. Masih adakah pertanyaannya yang lanjutannya tadi? Latifah? Tidak ada, Pak. Cukup. Jelas saja ya. Ya, baik. Penanya berikutnya. Bisa dari video ya, kalau ada yang tidak jelas dari videonya, silakan ditanyakan. Materi 5 juga. Nah, coba perhatikan pertanyaannya lagi tadi. Siti Nur Latifah ini. Nikmat Allah, produk teknologi fisika. Allahul lazi sakhara lakumul bahra litajaril. Allah lah yang menundukkan bagi kamu lautan. Tentu maksudnya perairan. Litajari fulki. Untuk berlayarnya kapal. Padanya diamri dengan berbagai urusan. Allah yang menundukkan itu. Sehingga bisa kita berlayar di lautan. Ini salah satu contohnya. Nah, supaya besi ini bisa terapung, maka kita harus berpikir. Sebab kalau kapal itu kita buat dari gabus, tentu tidak kuat. Harus dibuat dari bahan yang kuat, karena ada ombak. Maka bahannya salah satunya besi atau logam.
Tapi logam itu berat jenisnya lebih besar dari air, mestinya tenggelam. Tapi Allah memberi ilmu lagi bagi manusia. Salah satunya hukum yang ditemukan oleh Archimedes. Hukum Tuhan yang ditemukan oleh Archimedes. Besi bisa dibuat terapung. Allah sudah menunjukkannya. Bagus ya. Ini ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa? Ulun, Pak. Nur Sifat. Ini Ya. izin bertanya. Ini kan ada fenomena malam terus-menerus, siang terus-menerus, dan ada juga fenomena malam dan siang secara bersamaan. Nah, pertanyaan ulun, Pak, bagaimana Al-Quran menjelaskan fenomena itu? Alam, coba diulangi. Malam. Kan ada fenomena malam secara berkepanjangan, kada ada siangnya. Oh, ya, ya. Ya, betul. Dan siang berkepanjangan, tidak ada malamnya. Baik. Dan juga ulun dengar bahwa ada siang dan malam secara bersamaan gitu. Terus pertanyaan ulun, bagaimana Al-Quran bisa menjelaskan tentang fenomena itu? Ya. Baik, banyak disebutkan dalam Al-Quran ya. Salah satunya dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang, la ayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang yang berakal sehat. Ulil albab itu dia menggabungkan antara fikir dan zikir. Ya. Nah, kalian ini sedang berulil albab. Nah, ingat waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Di daerah kutub, utara maupun selatan bumi, itu matahari kalau dia condong ke utara, maka di daerah kutub utara itu setengah tahun siang. Tapi siangnya tidak seperti daerah khatulistiwa. Terang. Wah, tidak. Terang maksudnya. Nanti setengah tahun lagi dia gelap malam di daerah kutub utara maupun selatan. Nah, di situ terdapat kata Allah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berzikir dan berpikir. Begitu juga firman-Nya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Panjang ayatnya nih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri wa ma yanfa'un nas. Al-Baqarah bisa ditulis ya. Al-Baqarah ayat 134. Bisa dibuka nanti. Setelah ayat wa ilahukum ilahu wahid. Nah, ayat ini ditutup inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun. Bagi kaum yang berakal. Makna tafsirnya bagi kaum yang bernalar. Nalar itu pertimbangan akal budi. Jadi juga di Quran surah Yunus, inna fi khatim, Quran surah Yunus kalau tidak salah ayat ke-9 atau 10. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma halakallahu bis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Nah, jadi pada penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, Al-Quran menjelaskan itu hanya menyebutkan pada pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda.
ternyata terjadinya siang dan malam itu secara sains ditemukan bahwa itu terjadi karena bumi berotasi pada porosnya. Nah, rotasi bumi pada porosnya menyebabkan perbedaan waktu di permukaan bumi. Ya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan secara umum. Sains yang menjelaskan secara detailnya. Ya. Nah, makanya tadi disuruh yatafakkarun. Sempurna sudah isi Al-Quran itu. Cuma ada yang harus dipikirkan supaya IQ manusia berfungsi. Ya. Ulil albab. Ulil albab itu jadi kalian, apalagi kalian di UIN, nah, mudah-mudahan kalian menjadi generasi ulil albab yang bisa meraih takwa. Ya. Bisa dipahami? Terus Pak? Iya bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama. Nah, contoh lain inilah, ini logam ini, sahralakum, nikmat Allah ini. Logam, pesawat terbang itu logam. Tapi Allah memberi ayat. Apakah dia tidak memperhatikan bagaimana burung gitu ya? Saharatin, musakharatin. Dia bisa terbang. Nah, menurut sejarah fisika, itu beberapa ilmuwan muslim dulunya menemukan daya angkat sayap burung. Ternyata belakangan disebut hukum Bernoulli. Jadi bisa ada gaya angkat pada pesawat. Nah, inilah yang ditiru oleh sayapnya burung bisa tenggelam. Yang tadi liqaumin yatafakkarun. Ada lagi pertanyaan? Hari ini Bapak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan aja ya. Dan boleh kalau misalnya tidak sependapat, lanjutkan pertanyaannya. Belum paham lagi Pak. Jadi sains mengajak kita berpikir, sedangkan Al-Quran berzikir. Ya. Zikir dan pikir itulah yang dilakukan. Silakan. Bapak ulun izin bertanya. Ya, silakan. Di halaman 7, poin yang pertama, Allah telah menyuruh kita untuk memperhatikan ciptaannya berupa 7 langit yang bertingkat-tingkat. Apakah 7 langit yang bertingkat-tingkat itu bisa disebut dengan atmosfer? Ya. Terus di halaman 8 di surah Al-Mulk ayat 5 yang artinya sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia atau langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar syaitan. Maksudnya itu gimana ya Pak yang untuk alat-alat pelempar syaitannya itu? Nah, baik pertanyaannya ya. Ya, jadi kalau Al-Mulk tadi sama dunia, langit yang dekat. Itu tidak bisa ditafsirkan zaman dulu sebelum ditemukannya teropong bintang yang lebih modern ya. Ternyata itu adalah langit dunia, langit yang dekat. Itulah yang disebut dengan atmosfer. Kita kenal dengan atmosfer. Ini lihat hasil penalaran manusia terbentuknya atmosfer atau langit bumi. Memang Allah menyuruh kita mengamati. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana
Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Coba lihat gambaran di sini. Dulu orang cuma menemukan 5. Troposfer, ada ketinggian ini bumi ya, bumi banyak bawah ini gambaran. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Cuma 5 nih. Sedangkan Al-Quran menyebutkan sab'a samawatin tibaqa. 7 langit berlapis-lapis. Ternyata di abad ke-20 manusia baru menyadari bahwa ternyata di stratosfer itu ada satu lapisan lagi yang melindungi bumi, yang berfungsi sebagai binaan, atap. Itu yang disebut dengan lapisan ozonosfer, ozon, lapisan ozon. Jadi ada di stratosfer itu ternyata ada lapisan yang disebut ozonosfer, lapisan ozon. Dan di termosfer itu ada satu lapisan lagi yang disebut ionosfer. Sehingga orang bisa berkomunikasi melalui satelit. Ya, dan di sini ada satelit. Jadi jumlah semuanya menjadi 7. Nah, inilah yang ditemukan ilmu pengetahuan sampai saat ini. Jadi 7 langit yang dimaksud itu sama dunia, di Quran surah Al-Mulk ayat 6, ayat 5, itu adalah atmosfer. Karena fungsinya memang sesuai dengan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Dia sebagai atap. Contoh lagi di dalam Quran surah An-Naba, ayat berapa itu ya? Wabanaina fawqakum sab'an sidada. Dan kami bangun di atas kamu 7 yang kokoh. 7 yang kokoh. Bisa dibuka surah Naba atau Ammah. Dan kami bangun di atasnya 7 yang kokoh. Kita kira gas itu tidak kokoh. Ternyata sangat kokoh ya. Contoh, troposfer. Troposfer ini awannya mengandung air hujan. Seandainya mau ditimbang berapa massa yang diturun ketika hujan lebat, itu bisa tertahan. Berarti sangat kokoh atas izin Allah. Ya. Coba kalau kita bikin bangunan baru, semua air hujan, bendungan, semua air hujan ditampung di situ. Luar biasa itu beratnya. Ini kebenaran firman Allah, "Wabanaina fawqakum sab'an sidada." Sangat kokoh atas izin Allah. Tapi kalau sudah dikehendaki Allah air hujannya tumpah, maka itu menjadi rahmat di permukaan bumi. Jadi luar biasa nih. Kemudian pelempar setan, ya, menjadikan bintang itu pelempar setan. Itu sebagian ahli menyatakan bahwa itu adalah meteor pelempar setan. Biasa kan lihat kalau tengah malam duduk-duduk mengarah ke langit, itu ada bintang jatuh. Itu namanya meteor, bintang jatuh. Karena dia bergesekan dengan udara di atmosfer, sedangkan suhunya sangat panas, atmosfer dingin, lalu membentuk bara api. Itu yang disebut pelempar setan. Dan bisa jadi memang, dan kalau Al-Quran mengatakan demikian, berarti ada setan yang dilempar. Maksudnya maksud jahat. Bisa dipahami? Inggi bisa Bapak. Ya. Jadi pelempar setan itu meteor itu ya. Meteor. Ada lagi pertanyaan? Belum izin bertanya Bapak, boleh? Silakan, itu juga. Ini masih ada kaitannya dengan materi 5 Bapak. Ya, silakan. Kalau di materi 5 itu ada di halaman 3.
Allah menciptakan segala sesuatu dengan perhitungan. Dan di sana dikatakan Allah lah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta menentukan orbitnya dengan perhitungan yang tepat. Itu dalam Quran surah Yunus ayat 5. Nah, karena manusia ini kan disuruh bernalar. Nah, bagaimana jika manusia ini kan ada itu yang mau membuat matahari buatan? Bagaimana jika matahari buatan itu berhasil dengan sistem tata surya dan orbitnya? Apakah yang akan terjadi? Terima kasih Bapak. Baik. Jadi ada isu mau membuat tadi matahari buatan ya. Jadi sebenarnya kalau matahari itu adalah hasil reaksi fusi nuklir. Reaksi fusi nuklir ya. Reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang dilepaskan. Menghasilkan energi. Kalau kita pakai persamaan E delta MC kuadrat itu diuraikan menjadi reaksi inti di kimia ya, fisika modern, maka akan ada energi yang terbebaskan. Lalu mungkinkah itu bisa dibuat? Secara ilmiah antara mungkin dengan tidak ya. Karena bahan bakarnya itu dari mana? Bahan nuklirnya itu. Tapi kalau model, mungkin di model bisa, tapi bukan dibuat oleh manusia. Karena kalau kecuali bisa bikin bahan bakar tersendiri, bahannya itu. Nah, memang saya dalami isu itu seperti apa sih keinginannya ya. Nantinya kan dia akan menghasilkan energi, dari energi itulah yang akan digunakan untuk mensuplai kebutuhan energi di permukaan bumi. Tapi sanggupkah kita matahari saja berapa massanya itu? Seluruh massa planet 8 atau 9 planet dikumpul itu belum sama dengan massa matahari. Dan kalau itu dibuat, misalnya buat ukurannya seperti bulan, bahannya dari mana? Dan itu harus menghasilkan reaksi nuklir. Nuklir yang bisa melepaskan energi. Ya. Tapi sebagai ramalan ilmu pengetahuan itu bisa saja. Bisa dipahami? Ramalan ilmu pengetahuan ya. Berarti kalau misalnya kemungkinan berhasilnya kecil, kalau misalnya berhasil pun akan mempengaruhi sistem tata surya lah Pak. Sistem tata surya tidak, mungkin dipengaruhi tapi tidak begitu besar, kecuali massanya sangat besar. Nah, kalau massanya bisa sangat besar, itu tentu akan mempengaruhi kesetimbangan di sistem tata surya, terutama yang dekat dengan bumi, bulan terpengaruh. Ya. Tapi kalau model ya, misalnya dia mengumpulkan suatu energi, lalu ditempatkan di suatu tempat, dipusatkan di situ, semua sumber energi yang menuju ke bumi ditempatkan suatu tempat, nah itu bisa terjadi, tetapi dengan teknologi yang sangat canggih. Baik. Ya. Bapak belum membaca secara detail itu ya. Memang ada pernah saya mendengar akan membuat sistem tata surya buatan. Terima kasih banyak Bapak. Ya, bagus. Ada lagi? Nah, yang kita perlu pahami bahwa semua yang ada, baik itu benda ataupun peristiwa di alam semesta ini, itu terjadi atas izin Allah. Ya. Lanjut bertanya, silakan.
Silakan. Nah, di zaman Kayaknya laki-laki dari tadi belum terdengar ya Pak suaranya. oh ya, suara laki-laki nih belum ada nih. Nih, Ahsan, Sukma, Ya, Agil, ya silakan. silakan. Aksan. Dari Ulun belum ada pertanyaan, Bang, sejauh ini, Pak. Nah, ya bisa dipahami ya. Baik. Jadi pancing ini ayat yang saya baca tadi ya, Quran surah Al-Hadid ayat 25. Di sini dimulai wa anzalna hadida. Hadida itu besi. Dan kami turunkan besi. Ini menunjukkan bahwa besi itu diturunkan di angkasa dari bumi, bukan tercipta di bumi. Nah, ternyata besi ini luar biasa pengaruhnya di zaman modern ini. Kita bisa berkomunikasi dari elektromagnetik ini itu karena bumi memiliki besi. Ini nikmat termodern yang kita alami sekarang. Jadi bisa kita berkomunikasi melalui laptop HP ini itu karena adanya besi. Nanti kalau buka videonya, ada video di materi ajar ke-6 itu menjelaskan tentang besi itu ya. Nah, ternyata itu sudah ada di dalam Al-Quran disebutkan wahtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang. La ayatin, ada ayat-ayat. Nah, kalau ini teman, terjadinya siang dan malam itu karena bumi berotasi. Kalau bumi berotasi, berarti tidak terjadi siang dan malam. Tidak berotasi kalau tidak berotasi. Jadi ada beberapa dampak akibat dari perputaran bumi pada porosnya. Dampak yang modern yang ditemukan di abad 21 ini, itu 20-an ya, itu adalah elektromagnetik bumi. Bumi tidak akan punya medan elektromagnetik kalau bumi tidak berotasi. Dalam hal ini tidak terjadi siang dan malam. Ya. Wahtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi terjadinya siang dan malam ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa bumi itu berotasi. Adakah lagi kandungan ayat lainnya? Ternyata ada. Bumi memiliki medan magnet karena bumi berotasi. Nah, medan magnetnya ini ya. Ini. BP mu 0 I per 2A. Itu yang Anda pelajari di elektromagnetik. Nah, sehingga timbul intensitas gelombang elektromagnetik yang melindungi bumi yang biasa didengar dengan istilah sabuk Van Allen. Dan ini juga yang di dalam hadis-hadis tentang kiamat bumi bisa jadi medan magnet bumi itu rusak karena adanya benda angkasa yang jatuh ke bumi atau mendekati bumi. Sekarang ini menurut astronom ada komet yang mengarah ke bumi. Bahayanya. Jadi medan elektromagnetik bumi juga nanti akan rusak. Yang bahan dasarnya adalah besi. Ya. Nah sekarang ini kan medan magnet bumi gini, gambarannya ini. Jadi ada sudut inklinasi. Bumi memiliki medan magnet. Nah, itu karena bumi berotasi. Ya, kalau dalam elektromagnetik itu bumi berotasi dari barat ke timur. Saya kembali sini. Bumi berotasi dari barat ke timur. Berarti besi, cairan
besi yang ada dalam magma itu elektronnya bergerak dari barat ke timur mayoritas. Nah, kalau mata negatifnya barat ke timur, maka kaidah tangan kanan, kutub utaranya magnet bumi itu ada di selatan, karena elektron ya, ada di bagian selatan. Sedangkan kutub utaranya magnet, kutub selatannya magnet bumi itu ada di sekitar kutub utara bumi. Sini. Nah, sehingga kalau kita pasang kompas, kutub utaranya kompas itu yang berwarna merah itu menunjuk ke kutub utara bumi, sekitar kutub utara bumi. Itu karena bumi berotasi pada porosnya, sehingga timbul medan magnet. Medan magnet bumi inilah yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Ini karunia terbesar di akhir zaman ini. Nah, sehingga terbentuk sudut-sudut 23,5 derajat. Karena tadi kita bumi berevolusi itu tidak persis tegak lurus ini, tidak persis di sini. Sehingga ada yang disebut sudut inklinasi dan ada sudut deklinasi. Ini magnet ini. Di mana utara gambarannya. Nah, nikmat ilmu pengetahuan. Memang Allah sudah menyuruh. Quran surah Yunus ayat 100. Katakanlah, anzur. Anzur di sini amati dengan seksama. Telitilah. Bukan hanya melihat, tapi amati dengan seksama, teliti. Apa yang ada di langit dan di bumi. Dan tiadalah berguna ayat-ayat itu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu, wan nuzur, dan pemberi peringatan, misalnya Rasul, angkau min la yu'minu, dari kaum yang tidak beriman. Jadi Allah menyuruh kita mengamati langit dan bumi, supaya kita beriman. Dengan mengamati langit dan bumi, ditemukanlah persamaan kapasitansi, resistansi, induktansi, hukum-hukum elektro, hukum-hukum magnetik yang akhirnya menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ya. Lalu direkayasa. Akhirnya sekarang ini bisa pakai ini secara digital. Produk-produk teknologi fisika, wasahara lakum ma fis samawati wal ard. Ini. Kemudian ditemukannya produk teknologi fisika, ini cikal bakal era industri 1.0 yang orang sebut sekarang. Ini hukum fisika ya. Ditemukannya mesin kalor. Kemudian ini lagi elektromagnetik. Cikal bakal era industri 2.0. Ditemukannya mulai dari analog, sudah mulai ke digital, cikal bakal industri 3.0. 3.0. Kemudian teknologi cikal bakal era industri 4.0. Nah, serba digital. Ini yang saya tampilkan. Apa pelajaran yang harus kita ambil? Ini saya menyebutnya paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Jadi Al-Quran sudah menyuruh mengamati apa yang ada di langit dan di bumi, sehingga di bumi ditemukanlah hukum tentang kemagnetan, kelistrikan dan kemagnetan, dan ini tadi era industri. Nah, ini tantangan kita sebagai pendidik maupun calon pendidik. Quran surah Al-Kahfi ayat 7 Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi zinatan laha sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
untuk kami menguji mereka siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya. Jadi alat sekecil ini, dengan alat sekecil ini manusia bisa memperoleh kemewahan seperti yang ada di sini. Serba mewah, ya. Mau kemana bisa, membeli apa bisa. Tapi ingat, Quran Surah Al-Kahfi ayat 7 mengatakan semua itu hanyalah ujian. Nah, ini kita tantangan kita, pendidik dan calon pendidik di era sosial 5.0 ini. Semakin berat. Apalagi saya, Bapak ini sangat gaptek. Nah, kalian harus tingkatkan itu ke penguasaan teknologinya supaya bisa mendidik generasi akan datang supaya tetap ad'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia menuju jalan Tuhan. Dengan alat sekecil ini, manusia bisa ada yang bermegah-megahan. Padahal Allah melarang. Quran Surah At-Takasur. Dan ini ayat 3 kali Allah melarang. Saking bahayanya itu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lam. Sekali-kali tidak. Atau janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Jadi di era saat ini generasi kita sangat dimudahkan bisa bermegah-megahan. Nah, di ayat berikutnya nih, summa kalla saufa ta'lam. Di ayat berikutnya kalla lau ta'lam. Jadi 3 kali kalla. Saking bahayanya tantangan yang kita hadapi sebagai pendidik di zaman. Dan Allah menyebutkan dalam Quran Surah Al-Qasas, dan carilah dari apa, nah ini Al-Qasas 77 ya, dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu daral akhirat, negeri akhirat. Jadi apapun yang Allah berikan di dunia ini, kita harus menjadikannya bagian dan untuk mencapai negeri akhirat, keselamatan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan nasibmu di dunia. Nasib kita ya, tidak boleh juga tidak. Nah, kalau begitu tidak usah mencari bekerja apa, tidak boleh. Tetap ya. Dan kita harus selalu berdoa, doa yang diajarkan Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 101. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Dan tidak cukup itu aja. Kalau bisa jangan masuk ke neraka, baru masuk surga. Doa yang luar biasa. Kita mau, karena yang pertama kali kita datang itu adalah neraka. Setelah kita dihisab. Kalau kita bisa melewati, berarti masuk ke surga. Tapi kalau tidak, masuk neraka dulu. Dicuci. Nah, makanya di ayat ini, waqina azabannar. Baik di dunia, baik di akhirat, dan tidak masuk neraka. Dulu baru ke kebaikan akhirat. Ya, baik sekalian, ada yang bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya boleh, Pak? Ya, silakan. Siapa? Nur Syifa. Nur Syifa Hasanah, Pak. Ya, silakan. Jadi loh, Pak, ini di materi ajar 6, di halaman 15 itu ada tentang relasi bintang loh, Pak. Ya. Nah, relasi bintang adalah kumpulan beberapa bintang yang membentuk pola tertentu. Pertanyaan ulun, apakah di dalam Al-Quran terdapat atau menyebutkan tentang relasi bintang ini, Pak? Dan jika ada, itu pada surah apa dan ayat keberapa, Pak? Itu aja, Pak. Salah satunya At-Tariq, ya. Quran surah At-Tariq. Coba ayat berapa? Anda hafal Quran surah At-Tariq? Bisa lagi kita lihat di dalam Quran surah tentang bintang-bintang itu ya. Tapi kalau rasi bentuk susunan bintang itu pemberian nama oleh manusia. Tapi kelompok-kelompok bintang ada. Ya, kalau manusia memberi nama kelompok bintang yang besar, yang jumlahnya sangat miliaran itu namanya galaksi. Ya.
Tetapi kalau susunannya, bentuk susunannya itu beberapa bintang yang bisa kita lihat tanpa menggunakan alat bantu, itu yang sering disebut orang rasi bintang. Kalau bentuknya ada berapa juga enggak begitu kenal ya. Ada Scorpio kah? Bentuknya bentuk binatang apa? Dan itu diberi nama. Itu orang yang memberi nama itu di zaman Yunani kuno. Tetapi adakah di dalam Al-Quran, Quran cuma menyebutkan beberapa sifat bintang. Misalnya At-Tariq, bintang yang jatuh ya. Kemudian Isab Samsuku Wirat, Takwir, Isab Samsuku Wirat, Wizan Nujum Qadarat. Nujum itu juga bintang-bintang. Kelompok bintang. Jadi tidak ada yang disebutkan khusus rasi-rasi bintang itu. Tetapi pada ayat, ada Bapak lupa ayatnya, itu disebutkan bahwa menjadi petunjuk jalan. Nah, berjalan di malam hari, orang dahulu itu menggunakan tanda-tanda bintang itu. Nah, itu yang dimaksud petunjuk. Di langit ada petunjuk jalan. Ya. Pelaut zaman dulu itu belum pakai kompas, tapi dia pakai bintang, rasi-rasi bintang itu. Dia tahu tanggal sekian, hari sekian kita berada di sini. Itu juga Allah yang memberitahu cara ilmunya sesuai zamannya. Bisa dipahami, Nanda? Masih, Pak? Iya, Pak, bisa dipahami. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Baik, lanjut lagi. Masih ada waktu ini. Masih ada 17 menit kan? 20 menit kan? Karena kita agak molor tadi masuk. Silakan. Boleh ke materi 5 ya? Iya, Bapak. Ya. Siti Rama kah? Ini. Ya, silakan. Ini terkait fenomena astronomi, Bapak. Salah satunya itu kan ada supermoon. Yang dimana itu biasanya dikaitkan sama kayak hal-hal menyeramkan. Kayak misalnya keluarnya ibu. Supermoon. Supermoon. Bapak baru dengar. Ketika bulan purnama yang sangat besar, Pak. Lebih besar pada umumnya purnama itu, Pak. Yang fenomena dalam setiap berapa tahun sekali ya gitu ya. Supermoon. Jadi purnamanya itu yang sangat besar, Pak, purnamanya. Oh iya. Purnama yang terjadi pada saat posisi bulan jaraknya paling dekat dengan bumi. Ya, betul. Oh, itu ya. Baik. Kalau begitu, maksudnya berarti saat itu kan tadi sudah disebutkan, di video itu ada ya, disebutkan bahwa orbit bulan mengelilingi bumi itu juga elips. Ya, elips. Sebagaimana bumi orbitnya terhadap matahari juga elips. Nah, posisi supermoon itu mungkin pada saat dia posisi terdekatnya ke bumi. Apakah itu berbahaya? Ya, tentu berbahaya karena pada saat bulan purnama itu bumi, matahari, bulan berada pada satu garis. Ya. Bumi berada antara matahari dan bulan. Dan bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi. Berarti akan terjadi pasang yang luar biasa tingginya. Karena tinggi besarnya pasang surut itu sangat dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Karena faktor R-nya, jaraknya jarak bulan ke bumi lebih dekat dibanding jarak matahari ke bumi. Jadi pasang terbesar di satu bagian tempat di bumi itu bisa melebihi dari yang biasa. Yang kedua, di tempat lain
surutnya sangat surut dibanding yang biasa. Kemudian bahaya yang kedua, ketika terjadi garis segaris itu, maka akan terjadi sebagian ini kesetimbangan yang relatifnya, sehingga kemungkinan besar akan ada benda-benda yang terlepas bagian di permukaan bumi. Ya, kan saya tarikan bulan mudah terlepas, tapi tidak ke angkasa, tidak mudah terlepas ke permukaan bumi. Faktor lain lagi, misalnya ketika bulan purnama, maka fenomena-fenomena yang sangat bergantung pada cahaya, benda-benda yang sangat dipengaruhi oleh cahaya, misalnya kalung, binatang malam itu, nah itu bisa berkeliaran keluar dari sarangnya. Sebenarnya pada saat terjadi garis ini, makanya Rasulullah itu salat sunnah gerhana, karena itu posisi paling berbahaya. Posisi saat itu bisa terjadi, bisa saja kalau kita bayangkan secara fisika, itu bisa terjadi namanya seimbang berada pada satu garis lurus, gravitasi resultan gayanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Bisa dipahami? Bapak salah, melemahkan satu sama lain. Ya. Matahari menarik bumi ke sana, bulan menarik bumi ke kanan, misalnya. Kali melemahkan. Kalau lemah, maka itu bisa terjadi rusaknya tatanan orbit. Mungkin itu ilham itu yang mengilhami Rasulullah selalu salat sunnah gerhana. Dan doanya itu dibaca, yang beliau sering baca menurut hadis itu di Quran surah Nabah. Ya. Quran surah Nabah ada beliau baca. Nah, ada lagi tentang gerhana juga. Jadi memang ada risiko-risiko yang bisa terjadi kalau Allah mengizinkan. Ya. Tapi yang paling penting lagi, kita ambil pelajaran bahwa semua itu terjadi atas izin Allah. La haula wa la quwata illa billah. Baik, Ananda, Nur Hasanah tadi bagus. Siti Rahma ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siti Nur Latifah. Kan di atmosfer itu ada 7 lapisan, Pak. Ya. Nah, mengapa di setiap lapisan itu perubahan suhunya sangat drastis sekali? Contohnya awalnya di troposfer itu kan suhunya 0,61 derajat, terus masuk ke mesosfer itu suhunya tiba-tiba langsung kedingin, terus masuk lagi ke termosfer itu tiba-tiba suhunya naik jadi panas banget gitu, Pak. Ya, baik. Nanda, jadi setiap atmosfer itu kadar kandungannya, unsur-unsur gasnya berbeda-beda ya. Jadi kalau di troposfer, yang tempat kita ini hidup, itu lebih sempurna, lebih lengkap, dan dengan komposisi kandungan yang sesuai yang kita butuhkan. Litosfer, bagian terbawah ya. Tapi bagian atas itu kandungannya sudah berubah. Jadi suhu di setiap lapisan itu tergantung pada komponen gas apa yang ada di situ. Komponen gas apa yang ada di situ, kemudian interaksinya dengan sinar matahari yang diterimanya, kan radiasi matahari yang diterimanya. Kalau komponen gas yang ada di situ kuat menyerap radiasi bagian panasnya matahari, maka
sifatnya panas. Tetapi kalau sifat unsur gas, ini sebenarnya kimia ya, kimia astrofisika, kimia fisika, kimia astronomi, astrokimia, bagian astrokimia ini. Kalau bagian unsur gasnya yang ada di lapisan itu memantulkan, lebih banyak memantulkan radiasi matahari, efek panasnya, maka dia lebih dingin. Jadi tergantung unsur gasnya yang ada di lapisan itu. Tentu unsur gas apa yang ada di situ Allah yang menentukannya. Ya. Bahkan di eksosfer itu karena saking tipisnya dianggap tidak ada udara. Padahal ada. Cuma ukurannya sangat kecil. Sangat sedikit. Bagus sekali pertanyaannya Siti Nur Latifah ya. Identik dengan namanya lembut. Latifah ini lembut. Jadi gas atmosfer itu hanya bisa dirasakan ya. Ini lembut. Ada oksigen tapi tidak kelihatan. Ya bisa dipahami ya. Siti Nur Latifah. Inggi, bisa Bapak sedikit bertanya lagi? Bapak kan di video kemarin ulun lihat di termosfer itu katanya ada aurora. Nah, seperti yang di bumi kan kita bisa ngelihat aurora. Apakah aurora itu dari termosfer atau bukan? Oh ya, aurora itu sinar-sinar kosmik, sinar kosmik yang berbahaya, yang bermuatan listrik ya, dari reaksi matahari ditahan oleh sabuk Van-Allen, gelombang elektromagnetik bumi kita. Kalau dia positif, dia kirim ke daerah utara, kutub utara. Kalau negatif, itu ke kutub selatan, sesuai dengan kaidah elektromagnetiknya. Nah, di sana udaranya sangat dingin di daerah kutub-kutub itu, sehingga terjadi interaksi. Interaksinya itulah nampak sebagai warna-warni, maka disebutlah sinar aurora di daerah kutub. Itu untungnya ya. Kalau jatuh ke permukaan bumi sekitar khatulistiwa dan subkhatulistiwa itu berbahaya. Tapi kuasa Allah melindungi bumi dengan sabuk yang ditemukan oleh Van-Allen, sabuk gelombang elektromagnetik, sehingga disebut sabuk Van-Allen karena ditemukan oleh ahli Van-Allen namanya. Jadi kita patut bersyukur ya adanya medan elektromagnetik bumi, sehingga bagian yang berbahaya, unsur-unsur yang bermuatan dari angkasa luar itu dikirimnya ke daerah yang dingin, yang kehidupan di sana seperti manusia sangat sulit. Allah Maha mengetahui. Dan sungguh luar biasa ya. Bumi tidak dibuat bulat sempurna oleh Allah. Nah itu juga tepat. Coba kalau bulat sempurna seperti bola. Dia khatulistiwa susah kita hidup. Luar biasa tingginya panasnya. Baik, bagus. Latifah. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau kita membahas nikmat Allah di alam semesta ini, luar biasa ya. Apalagi kalau dibahas secara detail, banyak yang tidak kelihatan, tapi itu sampai ke kita. Namun kita kadang-kala menganggap bahwa itu karena saya. Ini yang menyebabkan kita sering lupa kepada Allah. Cara bersyukur kita salah. Yang mau disyukuri hanya yang zahir. Nah, itu Bapak sering tertarik. Hanya disyukuri yang zahir saja, padahal yang batin itu lebih menentukan. Kalau kita sudah bisa melihat setiap terjadi fenomena atau benda yang di sekitar kita, itu atas kuasa Allah.
kita akan semakin tawadu, memahami diri bahwa kita adalah hamba dan kita diatur oleh Sang Pencipta yang layak memang disembah. Ada lagi? Anda? Masih ada waktu 4 menit. Nanti Pak Surya masih ada pertemuan 1 kali lagi ya. Iya Pak, masih ada. Mudah-mudahan di pertemuan terakhir juga nanti itu sebelum kita post test banyak pertanyaan. Dan ingat-ingat pretestnya ya, soal pretestnya. Karena pertemuan kita ini daring ya susah sedikit. Baik, ada lagi? Ana, Dahlia. Silakan. Ya, tadi ada pertanyaan itu yang tentang Superman ya. Nah ini posisinya seperti ini. Matahari. Belum share Pak. Share dulu. Hancur lagi. Nah ini sudah bisa kelihatan ya. Nah, jadi Superman itu seperti posisinya seperti ini. Ini matahari, ini bumi, ini bulan. Jadi dia berada pada satu garis. Tentu bumi ditarik oleh matahari, ini juga tarik-menarik dengan bulan. Maka tentu kuat medan gravitasi di sekitar permukaan bumi itu melemah. Tuh, ada bisa berbahaya ya. Nah, kalau karena bentuk orbitnya bulan juga mengelilingi bumi itu berbentuk elip, pada posisi terdekatnya periodiumnya itu mungkin lebih di sini, sehingga dia gravitasinya menjadi lebih kuat dan berbahaya. Tentu semua bahaya itu atas izin Allah. Allah juga yang memeliharanya. Tidak ada kita bisa mengatur ini kecuali Allah. Tapi dalam Quran surah Ar-Rahman, Allah tatagaw fil mizan, kalau tidak salah ayat itu. Maka janganlah kamu mengganggu kesetimbangan itu. Apa yang menyebabkan gangguan kesetimbangan di alam semesta? Adalah karakter kita manusia. Perbuatan kita kalau sudah sangat dimurkai Allah, maka kesetimbangan di alam semesta dibiarkan rusak oleh Allah supaya menjadi pelajaran bagi orang beriman, tapi menjadi hukuman bagi orang yang tidak beriman. Dia ada semua hikmah yang Allah perlihatkan pada tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta. Baik, ada lagi mau bertanya atau memberi saran? Pak Yandi ada mau disampaikan? Silakan. Sementara ini belum ada, Pak. Ya. Pak Andiasari, ada yang mau disampaikan? Ada Pak. Mungkin kalau mau foto bersama. Ya. Ini waktunya sudah sampai ya. Mungkin kalau mau bisa foto bahkan Pak. Ya. Anak-anakku sekalian,
tanggal berapa lagi kita, Pak Andi? Hari Senin, Pak, tanggal 25. Nah, anak sekalian saya tantang lagi. Bikin lagi pertanyaan sebanyak-banyaknya yang lebih banyak daripada yang tadi, supaya wawasan kita bertambah. Kalau Bapak tidak bisa, pasti Bapak bertanya. Ya, supaya kita lebih mengenal Allah melalui ciptaannya. Dan kita semakin menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kalau tidak ada, mari kita menutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana mohon maaf, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Adik-adik kita foto bersama dulu ya sebelum ditutup. Mohon yang lain yang bisa menyalakan kameranya, kita nyalakan bersama-sama sambil memasang pose terbaiknya. Nanti dipandu Pak Andi. Oke, silakan ditunggu bisa menyalakan kameranya. Masih nunggu 4 orang. Mungkin Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf semua ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Apa duluan lah? Tinggi Bapak. Mari Pak Andi. Yuk, Pak. Adik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin untuk pembunuhnya saya tutup. Tinggi Bapak. Tinggi Bapak.